Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama praktikum struktur data semester 3. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang bubble sort, kemudian selection sort. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang searching. Ya, jadi di dalam struktur data itu ada metode untuk searching. Banyak sekali metode-metode searching yang bisa digunakan. Tapi kali ini kita akan membahas tentang binary search. Ya, kita buka saja di sini netbeans-nya. Kemudian kita buat project baru. Kita beri nama binary search. Ini ya, binary searching. Finish. Seperti biasa di dalam pemrograman Java, kalau kita membuat satu project akan terbentuk secara otomatis kelas yang sesuai dengan nama project tadi ya. Jadi ini nama kelasnya, kemudian ini main methodnya. Kemudian kita akan masuk ke binary search. Jadi rencananya adalah kita akan mencari sebuah angka. Jadi kita akan menggunakan tipe data integer. Kita akan mencari sebuah angka dalam kumpulan array. Misalnya di sini saya membuat satu array integer angka, misalnya kita misalnya di sini ada kumpulan angka 10, kemudian pisahkan dengan tanda koma 20, 30, 40, 50, 60 dan 100 misalnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka. Kita akan mencari salah satu dari angka yang ada di dalam array sini, gitu ya. Kemudian kita misalnya di sini ini angka yang akan kita cari. Kita panggil prosedur saja di sini. Angka yang dicari misalnya 20 gitu. Kemudian di sini kita buat satu prosedur public sesuai yang ada di sini ya. Kemudian tipe datanya integer, misalnya nilai. Kemudian integer angka yang kita cari, misalnya di sini parameternya adalah cari misalnya. Ya, jadi ini kita sudah membuat prosedur. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Tapi sebelum saya mendeklarasikan variabelnya di sini, di dalam di binary search ini, data yang kita cari ini itu harus sudah dalam keadaan terurut.
Jadi mau itu secara ascending atau descending. Tapi syaratnya adalah kumpulan data yang akan kita cari itu datanya harus sudah dalam keadaan terurut. Boleh ascending atau boleh descending. Jadi ini kita gunakan yang ascending dulu dari mulai kecil ke besar. Sekarang kita deklarasikan dulu tipe datanya, misalnya di sini integer, nilai awal misalnya sama dengan kita set 0, kemudian integer nggak usah ini, akhir sama dengan nilai akhirnya adalah dari panjang array dari di sini ya. Jadi nilai dot min 1. Kemudian ada lagi median di sini, nilai tengahnya ini. Kemudian kita buat perulangan, kita gunakan while. Kemudian jika di sini kondisinya adalah nilai awal itu kurang dari sama dengan nilai akhir, maka nilai median di sini kita set adalah nilai awal ditambah nilai akhir itu dibagi 2. Jadi untuk menentukan nilai mediannya. Kemudian kita lakukan pengecekan di sini. Jika ini ya, kita lakukan pengecekan data di sini. Lakukan pengecekan misalnya. Kita kasih kondisi if nilai yang cari, variabelnya cari sama dengan array median ya, di sini median, maka apa di sini ini jika datanya ditemukan ya. Jadi langsung kita buat cari data ditemukan pada posisi ke kita grouping median plus 1. Kemudian indeksnya dan pada indeks ke ini median saja ini, gitu ya. Masih ada error di sini. Ini ya. Median. Kemudian kalau misalnya di sini ya datanya ini ditemukan, ini kan datanya sudah ditemukan, maka status akan kita ubah menjadi true.
Ini masih error karena kita belum mendeklarasikan variabel status di sini. Jadi kalau isinya adalah true dan false, berarti kita harus membuat di sini tipe data boolean. Boolean status sama dengan false. Jadi awalnya data ini tidak ditemukan. Pertama ini kan datanya tidak ditemukan. Kalau misalnya data ini sudah ditemukan, maka dia akan berubah menjadi true. Kemudian kalau statusnya sudah kita ubah di sini menjadi true, maka ulangannya kita berhentikan di sini, break. Gitu. Kemudian else-nya ini jika data tidak ditemukan. Ini kita cek dulu, kita lakukan pengecekan dulu, kita cek lagi. If cari itu lebih besar dari nilai median ini, maka median sama dengan maaf, bukan median di sini, jadi nilai awalnya ya. Jadi nilai awal sama dengan median plus 1. Kemudian else-nya di sini jadi ini adalah karena tadi sudah di set nilai awalnya, kemudian di sini adalah nilai akhir sama dengan median. Karena di sini nilai akhir, maka dia diturunkan. Jadi nilai yang di akhir itu diturunkan, maka di sini harus di min 1. Itu. Jadi ini sudah hampir selesai sini. Kemudian n-nya di mana? N-nya di sini. Ya. Saya kasih keterangan tadi sini, n dari well. Kita lakukan pengecekan lagi di sini. Jika data yang kita cari itu tidak ada, jadi jika datanya yang kita cari tidak ada, jika status sama dengan false karena tidak ditemukan, maka apa di sini kondisinya? Langsung kita cetak saja, maaf, data tidak ada di dalam array sini. Itu kita save dulu, coba kita running. Nah, 20 data ditemukan pada posisi kedua dan pada indeks ke-1. Apakah benar? Kita lakukan cek di sini. Dia di posisi 1, 2. Ya, dia ada di posisi yang kedua di sini. Kemudian pada indeks ke-1, indeks itu selalu dimulai dari 0. Jadi 0, 1. Gitu ya. Jadi 0, 1. Ya,
Jadi ini binary search-nya ini sudah bekerja, sudah berhasil. Kalau misalnya ini kita ganti menggunakan misalnya kita cari 100 misalnya, kita running 100 data ditemukan pada posisi ke-7 dan pada indeks ke-6. Jadi posisinya di posisi terakhir ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisinya ke-7. Kalau indeksnya ditemukan pada indeks ke-6 karena dia dimulai dari 0. Kalau misalnya kita coba cari angka yang tidak ada di dalam kumpulan, misalnya 55 misalnya, kita cari. Maaf, data tidak ada di dalam array karena 55 ini memang tidak ada dalam kumpulan array. Ya, jadi itulah sedikit materi atau implementasi tentang metode searching binary search. Jadi syaratnya yang pertama tadi adalah syaratnya data yang dicari itu harus sudah dalam keadaan terurut. Boleh ascending, boleh descending. Itu. Kemudian nanti silakan dicoba di rumah masing-masing. Mungkin ingin mencoba dengan tipe data yang lain, misalnya menggunakan string atau menggunakan tipe data yang lain. Silakan nanti dicoba sendiri di rumah, kemudian jangan lupa didokumentasikan. Oke, saya rasa cukup untuk praktikum binary search kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.